Alhamdulillah udah 14 juz. Masya Allah. Wow, luar biasa. Oke. Kila sama Raisya ya? Iya. Target bulan Ramadan tahun ini tuh khatam berapa kali? 2. Oh, 2. Dua kali. Ramadan lazi unzila fihil Qur'an. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Gitu ya. Iya. Nah, jadi Masya Allah harus kita manfaatkan. Iya ya. Iya. Tadi kan ternyata kita masih bisa tergoda kan Bu Fia ya. Iya, betul. Walaupun dalam kondisi di bulan suci Ramadan setan dibelenggu, ternyata masih bisa ngantuk deh. Iya, meluruskan niatnya. Ingat kalau niatnya itu udah baik, kita terdorong motivasinya untuk terus mengkaji Al-Quran dan membaca Al-Quran. Yang pertama. Dan jangan sampai niat kita hanya karena makhluk ya. Jadi niat kita luruskan karena keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Abatasa, bertemu lagi di podcast kita Sana, obrolan santai anak-anak. Kali ini Bunda Rani ditemani host cantik kita ada Raisya. Iya, Raisya apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Raisya, kita hari ini kedatangan narasumber atau bintang tamu yang keren. Siapakah dia? Ada Bu Fia. Halo Bu Fia. Dan satu lagi ada teman kamu Raisa. Siapakah dia? Syakila. Halo. Oke. Gimana nih Bu Fia dan Syakila, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Masya Allah hari ini ya kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dan gimana nih puasanya Bu Fia dan Syakila? Alhamdulillah sampai sekarang masih full. Masya Allah, keren ya Bu Fia ya. Keren banget. Keren-keren nih anak Abatasa. Dan tema kali ini di podcast kita di Osana kali ini temanya adalah Kiat-kiat Al-Quran. ya kiat-kiat hatam Al-Quran. Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah Bu Fia ini ya sebagai narasumber, nanti kita akan kenalan dulu nih sama anak-anak kita. Ada Syakila dulu. Syakila boleh kenalan diri dong sama teman-teman yang lain. Halo, perkenalkan nama saya Syakila dari kelas 5A. Oke. Dan ini Raisya dari kelas. Halo, perkenalkan saya Raisya dari kelas 5B. Ya, dan hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat keren, yaitu bagaimana sih kiat-kiat untuk menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Oke, tapi kita tanya dulu Bu Fia ya, gimana nih target hatamnya nih anak-anak sudah sampai mana nih? Dari Syakila dulu deh, dari temennya dulu, temennya Raisya dulu. Aku hatamnya udah sampai 2 juz, baru 2 juz. Baru 2 juz, oh sudah keren dah, Masya Allah. Kalau Raisa? Alhamdulillah udah 14 juz. Masya Allah. Wow, luar biasa. Oke, nah Bu Fia udah dengar tadi ya, ada yang udah 2 juz, ada yang sudah 14 juz. Gimana nih Bu Fia? Kan untuk menghatamkan Al-Quran itu bukan hal yang mudah ya Bu Fia. Tolong dong kasih tipsnya untuk anak-anak kita, gimana supaya kita lebih bersemangat lagi untuk menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan kali ini. Oke. Keren banget ya, Raisa sama Syakila sudah berusaha nih untuk menuntaskan target di bulan Iya, Ramadan Masya tahun ini Allah. ya. Sebelumnya Upia mau tanya dulu nih, Syakila sama Raisya ya. Iya. Target bulan Ramadan tahun ini tuh khatam berapa kali? 2. Oh, 2. 2 kali. Raisya berapa kali? 2 juga. 2 juga. 2 juga. Oke, kita doakan ya Bu Darani ya. Amin, iya ya. Targetnya tercapai. Amin. Nah, tapi harus ada tipsnya Bu Nah, Darani ya. itu tuh yang mau kita Nah, dengerin dari Bu Fia. iya. Nah, di bulan Ramadan ini tuh sangat banyak banget Peluang pelet, ya.
pahala yang dilipat gandakan, peluang kita untuk meraih pahala tersebut. Dengan cara apa? Pertama ya tadi, dengan cara tadarus atau mengaji. Kita memiliki target nih, kita harus memiliki target ya, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, ya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, gitu ya. Nah, jadi Masya Allah, harus kita manfaatkan waktu yang sudah Allah berikan, waktu kesehatan kita, waktu umur kita sudah diberikan kesehatan dan ketemu lagi di bulan Ramadan ini. Jadi kita harus mempunyai target nih, target tadarus, target mengaji, ya. Seperti Raisa dan Syakila tadi memiliki target berapa kali khatam? Dua kali khatam, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW waktu itu menyelesaikan khatamnya 1 kali, Masya Allah, 1 kali. Dan beliau ketika di akhir-akhir hidupnya, ya, beliau mengatakan 2 kali khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan, ya Bu Fia? Di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Tapi kenapa beliau tidak menyelesaikan khataman itu berkali-kali, bahkan beratus-ratus kali? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Apa ya? Apa ya? Pada nggak tahu nih Bu Fia. Boleh lanjutin nih ceritanya. Beliau ya mencontohkan sekali supaya tidak memberatkan umatnya. Masya Allah sekali. Nabi Muhammad SAW hanya mencontohkan satu kali, dan bahkan beliau ketika di akhir hidupnya beliau menghatamkan kedua kalinya. Ya, Masya Allah, itu untuk meringankan umatnya. Nah, jadi yang penting kita itu terus berinteraksi dengan Al-Quran. Itu harapan dari Nabi Muhammad SAW. Oke deh, penjelasan dari Bu Fia menenangkan hati banget ya, dan mungkin sangat memotivasi kita semua. Benar nggak Syakila? Benar nggak Raisa? Benar banget. Oke, jadi Rasul pun tidak memberatkan umatnya, ya Bu Fia. Tapi asalkan kita senantiasa untuk memupuk diri kita mencintai Al-Quran di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Baiklah, sampai ketemu di segmen berikutnya. Kegiatan MPLS atau Masa Ta'aruf Lingkungan Sekolah merupakan program orientasi siswa baru yang diadakan oleh sekolah sebelum memasuki kegiatan belajar mengajar. Kegiatan ini akan memperkenalkan beberapa budaya dan nilai-nilai sekolah, termasuk norma-norma perilaku yang diharapkan dari para siswa. Tema MPLS atau MTLS kita kali ini adalah membentuk karakter yang cinta Al-Quran, berakhlakul karimah, dan percaya diri melalui pembelajaran yang menyenangkan. Kegiatan MTLS hari ini diawali dengan apel bersama Bapak Ibu Dewan Guru. Setelah itu, anak-anak mendengarkan sambutan dari Kepala SDIT Abatasa. Oke, Insya Allah. Hari ini kita ucapkan selamat datang di rumah kedua. Ya, bertakbirlah. Kembali bersama kita lagi di Osana, obrolan santai anak-anak, bersama Raisa dan Syakila, dan narasumber kita ada Bu Fia. Nah, di segmen kedua ini Bu Fia tadi udah banyak ya menjelaskan ke kita tentang bagaimana hikmah di bulan Ramadan ini, kenapa sih kita harus menargetkan untuk khatam Al-Quran, ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke tipsnya nih Bu Fia, kita ke Raisa dan Syakila dulu. Ada pertanyaan nggak nih ke Bu Fia? Ada. Boleh nih dari Syakila dulu. Kenapa ya Bu, kalau setiap kita baca Al-Quran kita selalu ngantuk? Oke, kenapa ketika baca Al-Quran kita selalu mengantuk? Itu sebenarnya datang dari mana? Dari setan. Ya, kita harus mencegah itu semua. Kenapa? Kita tidak boleh terikut hawa nafsu terikut hawa nafsu dari setan untuk gitu ya Bu Fia ya. Dan kita harus melawan itu semua, dan kita harus memenuhi target kita. Iya. Dan mungkin
seperti yang kita ketahui kan setan dibelenggu nih Bu Fia ya. Tadi kan ternyata kita masih bisa tergoda kan Bu Fia ya. Walaupun dalam kondisi di bulan suci Ramadan setan dibelenggu, ternyata masih bisa ngantuk deh. Iya, betul. Itu kenapa itu? Ada yang bisa tahu nggak nih kenapa? Kayaknya mulai dari niatnya. Oh iya, betul. benar. Meluruskan niatnya ya. Iya. Jadi nggak bisa nyalain setan ya Bu Fia. Iya. Karena mungkin karena setan dulunya menggoda kita dan sifat-sifat setan tadi mungkin masih melekat di diri kita. Benar nggak Bu Fia? Betul sih. Oke, kalau Raisa ada pertanyaan tidak? Ada dong. Oke, boleh. Enaknya itu kalau ngaji itu jam berapa ya? Soalnya kalau habis subuh ngantuk. Gitu. Gimana nih Bu Fia? Sebenarnya semuanya baik ya, kapanpun itu baik. Tapi itu tergantung di Raisanya. Raisanya nyamannya ketika habis sholat fardu atau setelah sebelum sholat fardu atau ketika menunggu berbuka. Oh, bener banget. Kalau menunggu berbuka pasti nggak ngantuk. Iya. Yang penting targetnya tadi tercapai. Iya, ya. Oke deh, baiklah tadi udah bertanya ya Syakila dan Raisa. Sekarang nih kita ke tipsnya. Udah penasaran banget nih kita semua ya. Apa nih Bu Fia tips-tips supaya kita bisa berhasil target menghatamkan berapapun target kita untuk di bulan Ramadan ini, target target khatam Quran ya. Oke, gimana nih Bu Fia? Oke, Bu Fia mau membagi tips nih ya, tips untuk menghatam Al-Quran sama di bulan Ramadan ini. Oke, yang pertama tadi ada kata Raisa, niat ya Raisa ya. Niat. Yang pertama adalah meluruskan niatnya, ya. Meluruskan niatnya. Ingat kalau niatnya itu udah baik, kita terdorong motivasinya untuk terus mengkaji Al-Quran dan membaca Al-Quran. Yang pertama. Dan jangan sampai niat kita hanya karena makhluk ya. Jadi niat kita luruskan karena keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita membuat apa? Target. Kita membuat target Ramadan ya. Dengan cara apa membuat targetnya? Dengan cara kita memonitoring, kita membuat buku evaluasi, bisa kita tulis tuh di sana bahwa kita memiliki misalnya paling sedikit kita satu khataman ya, satu kali khatam. Nah, satu kali khatam itu memiliki Al-Quran itu memiliki 30 juz sebenarnya ya. Nah, satu hari itu kita bisa menyelesaikan satu juz ya, baik itu setelah sholat fardu maupun sesudah sholat fardu. Satu juz itu terdiri dari berapa halaman? Ada yang tahu tidak? Nggak tahu? Berapa ya? Mungkin dia nggak ngitung ya Bu Fia. Oke, terdiri dari 20 halaman ya. Terdiri dari 20 halaman dan 10 lembar. Jadi 20 halaman itu terdiri dari 10 lembar. Nah, jadi kalau target kita satu kali khatam, satu hari itu kita bisa menyelesaikan satu juz. Misal setelah sholat fardu kita menyelesaikan 2 halaman. Nggak sulit ya Bu Fia ya? Bener, nggak sulit. Kalau 2 halaman itu berapa? Satu lembar itu 2 halaman ya. Satu lembar itu 2 halaman, berarti kita menyelesaikan 2 lembar ya. Oke, tips yang ketiga adalah kita mengimplementasikan ketika kita sudah membuat target, kita harus melaksanakannya dong. Gitu. Jangan ditulis aja. Iya, jangan ditulis aja. Kita harus melaksanakannya dengan baik. Terus yang terakhir adalah apa? Yang penting kita meminta bantuan dari siapa? Dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar niat kita, target kita itu terpenuhi semua pada bulan Ramadan ini ya. Jangan lupa kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja tips dari Bu Fia. Oke, Masya Allah. Gimana Raisa? Udah terjawab belum nih tipsnya? Udah. Syakila gimana? Udah juga. Jadi lebih semangat kan kita untuk mencapai target-target kita Al-Quran di bulan Ramadan. Dan jangan lupa juga ya untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke, terima kasih Bu Fia, Syakila, dan ada Raisa ya. Terima kasih untuk tema hari ini yang sangat menarik. Semoga anak-anak kita semua Bu Fia bisa mencapai targetnya masing-masing. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.